Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsal Rafa Alvaro dengan NIM C1401241076. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang ciri seksual primer dan sekunder organ anatomi reproduksi ikan, khususnya pada kelompok ikan telostei, yaitu ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Jadi pertama-tama kita menangkap ikannya terlebih dahulu yang masih hidup dari ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Lalu kita melakukan dugaan awal untuk jenis kelaminnya. Dilihat dari alat kelaminnya apakah menonjol atau berbentuk bulat. Nah, tahap selanjutnya kita harus mematikan ikannya terlebih dahulu. Untuk ikan nila dan ikan mas dilakukan penusukan pada bagian medula oblongatanya agar sistem saraf otak mati. Lalu pada ikan lele kita melakukan pengguntingan pada bagian tengkuknya agar ikan lele mudah mati. Nah, pembedahan dimulai dari bagian operculum secara horizontal ke arah anus untuk memudahkan kita dalam mengambil organ-organ yang ada di dalamnya. Berikut merupakan dokumentasi dari pembedahan ikan nila. Lalu selanjutnya ada dokumentasi dari pembedahan dari ikan mas, yaitu metodenya sama seperti ikan nila, yaitu dimulai dari dekat operculum. Pembedahan ikan lele ini merupakan metode yang cukup berbeda dari ikan mas dan ikan nila, yaitu dengan membuat huruf T dari arah operculum hingga ke dekat anus agar memudahkan kita dalam pengambilan organ-organnya. Selanjutnya ada pembedahan dari ikan nila, ya ini cukup sama seperti ikan mas, dimulai dari dekat operculum secara horizontal, lalu berhenti di bagian anusnya. Nah, ini merupakan gambaran dari ikan yang sudah dibedah dari arah operculum hingga bagian anusnya. Dapat dilihat organ-organ dapat terlihat jelas dan dilakukan pembedahan dan pemisahan organ-organ yang ada di dalamnya agar terpisah. Organ-organ yang terpisah akan menjadi seperti ini. Jadi di sini organ-organ yang sudah dipisahkan yaitu ada usus, lambung, limfa, hati, dan gelembung renang. Nah, dari praktikum yang saya lakukan tadi, proses pembedahan dapat mengetahui ciri seksual primernya karena ciri seksual primer merupakan ciri yang berhubungan langsung dengan aktivitas seksualnya. Jadi pada saat tadi saya melakukan pembedahan pada ikan lele, awalnya kami menduga ikan lele itu merupakan ikan jantan. Lalu saat dibedah, ternyata benar ikan lele itu merupakan jenis kelaminnya jantan. Lalu menurut literatur Esmaili et al. 2017, ciri sekunder merupakan ciri yang dapat kita lihat secara langsung dan dapat dibedakan. Ciri sekunder meliputi ciri fisik, ukuran tubuh, dan morfologinya. Nah, berdasarkan praktikum tadi, saya dapat menilai langsung ukuran tubuh dan morfologi dari ikan lele tersebut merupakan ciri-ciri dari ikan lele jantan. Selain itu, saat melakukan pembedahan, saya mendapati ikan lele jantan tersebut memiliki gonad yang berwarna putih dan memiliki warna tubuh yang cerah. Berdasarkan literatur Sudrajat dan Rashid tahun 2020, gonad yang berwarna merah menandakan ikan lele tersebut sudah matang gonad, dan warna dari induk jantan yang sudah matang gonad umumnya memiliki warna yang gelap pada tubuhnya. Tetapi pada saat saya melakukan praktikum tadi, gonad yang didapat itu berwarna putih dan memiliki warna tubuh yang cerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikan tersebut sedang tidak matang gonad. Nah, di sini kami diberikan 2 ekor kepiting yang harus diidentifikasi. Pertama-tama kami melihat dari ciri sekundera terlebih dahulu bahwa kepiting jantan memiliki capit yang lebih besar dan kepiting memiliki capit yang lebih kecil. Lalu pada kepiting jantan memiliki belasan merah. Selanjutnya kami mengidentifikasi ciri seksual primernya. Didapati bahwa kelamin dari betina memiliki abdomen yang lebih besar dibandingkan abdomen yang dimiliki oleh kepiting jantan. Kepiting jantan umumnya memiliki abdomen yang berbentuk segitiga yang runcing dan di dalam memiliki gonopod yang berisikan 4 buah atau 2 pasang. Lalu pada gonopod yang dimiliki oleh kepiting betina ada banyak yang memiliki fungsi untuk menyimpan telur-telur agar lebih aman.
Selanjutnya kami juga diberikan dua ekor lobster yang harus diidentifikasi. Pertama-tama kami melihat dari ciri seksual sekunder terlebih dahulu bahwa lobster jantan memiliki capit yang lebih besar dibandingkan lobster betina. Selanjutnya kami mengidentifikasi ciri seksual primer yang ada pada lobster. Pertama, pada lobster jantan memiliki alat reproduksi yang bernama gonopod yang berbentuk lancip yang terletak di kaki jalan kelima. Lalu pada lobster betina dia memiliki alat reproduksi yang berbentuk perisai yang bernama receptacle yang letaknya berada di kaki jalan ketiga. Receptacle ini memiliki fungsi untuk menyimpan sperma yang dihasilkan oleh lobster jantan. Selanjutnya kami mengidentifikasi udang windu. Nah, jadi di sini kami mengidentifikasi pada udang yang jantan memiliki kelamin yang bernama plasma yang berada terletak pada kaki renang pertama. Sedangkan alat kelamin udang betina yang disebut telikum berada di antara kaki jalan kelima. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, saya juga sudah membandingkan dengan literatur seperti morfologi kepiting, seperti ukuran tubuh yang besar pada kepiting betina, itu dapat menunjukkan jenis kelamin dari kepiting. Nah, kepiting yang memiliki jenis kelamin jantan umumnya memiliki ukuran capit yang lebih besar dibandingkan betina. Lalu abdomen yang lebar dapat menandakan bahwa kepiting tersebut memiliki jenis kelamin betina. Lalu pada lobster sendiri dapat dibedakan karena ada tanda merah yang dimiliki pada lobster berjenis kelamin jantan. Lalu pada udang dapat dibedakan dengan melihat dari jenis kelamin yang dimilikinya, yaitu pada jantan yaitu bernama petasma yang terletak pada kaki renang pertamanya. Lalu ada telikum yang dimiliki oleh udang betina yang terletak di antara kaki jalan keempat dan kelima. Nah, jadi pertama-tama kita tuh dikasih ikan lele 3 ekor oleh asisten, lalu kita identifikasi sendiri berapa tingkat kematangan gonad dari ikan tersebut. Nah, yang pertama kami melihat ikan lele ini yaitu ikan jantan dan kami mengidentifikasi bahwa ikan lele tersebut berada di tingkat kematangan gonad 1. Lalu pada lele yang kedua yaitu lele betina, kami mengidentifikasi bahwa lele tersebut tingkat kematangan gonadnya adalah 2. Dan pada ikan betina yang ini juga kami mengidentifikasi bahwa tingkat kematangan gonadnya itu 4. Kenapa 4? Karena berbeda dari yang lain, ikan tersebut telah terlihat telur-telurnya dan sudah cukup jelas telur yang dihasilkan di gonadnya. Selanjutnya kita mengkalkulasi ikan lele dan kita menyedotnya untuk mendapatkan telurnya, lalu kami nilai berapa tingkat kematangan gonadnya, dan kami mendapatkan tingkat kematangan yaitu tingkat kematangan gonad 3. Selanjutnya kami juga melakukan identifikasi pada ikan mas, yaitu mencari gonadnya dan menentukan jenis kelaminnya. Nah, di sini jenis kelamin dari ikan tersebut yaitu jantan, dan dapatkan bahwa gonadnya memiliki tingkat kematangan gonad 2. Dan pada ikan yang betina kami mengidentifikasi bahwa kematangan gonad dari ikan tersebut yaitu sama, yaitu 2. Nah, setelah selesai praktikumnya, kami diberitahukan oleh asisten bahwa identifikasi yang benar yaitu pada ikan lele jantan berada di tingkat kematangan gonad 1, dan lele betina yang pertama itu tingkat kematangan gonadnya 2, lalu lele yang ketiga yaitu lele betina juga, dan tingkat kematangan gonadnya di 4. Lalu pada ikan mas juga kami diberitahukan bahwa ikan mas yang jantan memiliki tingkat kematangan gonad yang 4, lalu tingkat kematangan gonad dari betinanya yaitu 2. Jadi kelompok kami hanya salah identifikasi dari ikan mas jantan. Yang kami identifikasi yaitu tingkat kematangan gonadnya 2, padahal jawaban aslinya yaitu tingkat kematangan gonadnya 4. Nah, pengamatan menggunakan alat ultrasonografi atau USG pertama-tama dilakukan dengan memasang probe linear. Nah, di sini tuh kita menggunakan probe linear. Kemudian dikunci dan dihubungkan ke sumber listrik sebelum dinyalakan melalui tombol on off. Nah, kita menggunakan mode canine abdomen S disesuaikan dengan ukuran tubuh pada ikan. Pada praktikum ini ikan dibius ringan karena pemeriksaan bersifat real time sehingga harus dalam kondisi hidup. Area urogenitalnya
dikeringkan terlebih dahulu lalu diberikan gel ultrasonografi pada prop untuk memperjelas citra yang akan dihasilkan oleh alat ini. Pencitraan longitudinal dilakukan dengan menggerakkan prop ke kiri dan ke kanan ataupun ke atas maupun ke bawah hingga gonad terlihat. Kemudian gambar bisa di pause atau di freeze dan didokumentasikan untuk pengukuran diameter. Pencitraan transverse dilakukan dengan menggerakkan prop ke depan dan ke belakang hingga kedua bagian gonad tampak jelas. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran tubuh pada ikan lele. Nah, setelah diukur, kita melakukan penimbangan berat bobot pada tubuh ikan lele dengan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya, pembedahan dimulai dengan menyayat bagian ventral secara perlahan menggunakan pisau bedah. Nah, lalu satu orang lainnya membantu memperlebar bukaan dengan menggunakan pinset untuk menghindari kerusakan organ dalam. Nah, rongga perut dibuka hingga gonad terlihat jelas, kemudian dipisahkan secara hati-hati menggunakan spatula dan gunting agar tidak pecah. Gunting di sini digunakan untuk memotong lemak yang menempel pada gonad. Kemudian setelah gonad didapatkan, gonad dan hati akan dilanjutkan ke proses penimbangan bobot dari gunting sendiri. Nah, lalu hati dan gonad ditimbang untuk mengetahui perhitungan GSI dan HSI. Lalu gonad juga diukur panjangnya. Nah, setelah semua dilakukan, gonad akan dimasukkan ke larutan alkohol untuk praktikum lanjutan. Nah, langkah terakhir yaitu melakukan penjahitan ikan. Nah, penjahitan ini dilakukan dengan menggunakan benang dan jarum yang sudah disediakan dengan menggunakan metode interrupted untuk menutup luka dari pembedahan yang telah kita lakukan. Ikan diposisikan secara lurus agar proses lebih mudah dan jarum dijepit menggunakan pinset untuk menjaga sterilitas. Kulit pada kedua sisi ditusuk secara perlahan hingga benang dapat ditarik dan disimpulkan. Simpul diperkuat lagi dengan beberapa lilitan hingga luka tertutup rapat dan simpulnya akan sulit dilepaskan. Ya, copot kan. Ya, diulang. Nah, pertama-tama kita melakukan penimbangan gonad, lalu kita setelah mendapatkan hasil dari gonad tersebut, kita membagi gonad tersebut menjadi 3 bagian, yaitu anterior, bagian tengah, dan posterior. Setelah gonad sudah dipotong menjadi 3 bagian, kami mengambil telur yang ada di ketiga bagian tersebut untuk disatukan. Nah, telur gonad yang dari anterior, tengah, dan posterior disatukan agar menjadi satu kesatuan dengan bobot sebesar 1 gram. Nah, ketika 3 bagian dari telur tersebut sudah menjadi 1 gram, proses selanjutnya dilakukan pengukuran jumlah telur dari 1 gram tersebut. Nah, pengukuran ini dapat menjadi data untuk menghitung fekunditas. Nah, fekunditas ini merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina dalam satu siklus pemijahan. Selanjutnya ada pembuatan preparat untuk melakukan penghitungan diameter dari telur yang dimiliki oleh ikan. Preparat ini dibuat dengan mengumpulkan 10 telur dari anterior, bagian tengah, dan posterior di dalam satu kaca preparat untuk dilakukan pengamatan. Dari ke-30 telur yang sudah dibuat menjadi preparat, kemudian diamati menggunakan mikroskop untuk mendapatkan hasil panjang horizontal dan panjang vertikal dari ke-30 telur tersebut, dan nantinya akan dimasukkan sebagai data untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Penghitungan diameter ini nantinya akan membantu kita dalam menghitung nilai fekunditas dari ikan tersebut. Nah, besaran nilai fekunditas ini dapat menggambarkan kesiapan induk betina dalam melakukan proses reproduksi. Nah, ini merupakan data-data yang sudah didapatkan tadi. Kita olah datanya di Microsoft Excel.